Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alezra Pramesti Bonda dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang keterampilan berbicara. Bagian-bagian yang akan kita bahas adalah pengertian keterampilan berbicara, tujuan berbicara, manfaat berbicara, prosedur pembelajaran berbicara, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara, baik faktor kebahasaan ataupun non-kebahasaan, dan jenis-jenis berbicara. Pengertian keterampilan. Keterampilan merupakan kecakapan dalam menyelesaikan suatu kegiatan atau tugas yang berhubungan dengan aktivitas praktik. Pengertian berbicara. Berbicara adalah salah satu keterampilan dalam berbahasa yang digunakan sehari-hari. Keterampilan berbicara pada hakikatnya adalah kemampuan memiliki dan menata gagasan secara logis dan sistematis, menuangkan ke dalam kode kebahasaan sesuai dengan kaidah bahasa yang digunakan serta konteks komunikasi yang sesuai dengan mengucapkannya dengan lancar dan jelas. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang mekanistik. Semakin banyak berlatih, semakin dikuasai dan terampil seseorang dalam berbicara. Tidak ada orang yang langsung terampil berbicara tanpa melalui proses latihan. Tujuan berbicara. Yang pertama adalah informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Jadi tujuan informatif ini tujuan yang memberi informasi. Tujuan ini selanjutnya akan lebih sempurna jika bukan hanya bersifat informatif, melainkan komunikatif. Jadi, terjadi timbal balik atas gagasan yang disampaikan pembicara dengan respon yang dihasilkan pendengar. Tujuan berbicara jenis ini merupakan tujuan yang paling dominan dilakukan. Yang kedua, tujuan rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Contohnya seperti guyonan, lawakan, dan lain-lain. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicaraan ini. Yang ketiga, persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini berarti tujuan pembicaraan ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara. Tujuan persuasif ini lebih mirip membujuk ya. Yang keempat, argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional di dalam bahan pembicaraan yang digunakan pembicara. Manfaat keterampilan berbicara. Yang pertama ialah komunikasi antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Jadi semakin banyak pembicaraan, maka komunikasi antar individu dan kelompok akan menjadi lebih baik. Yang kedua, melancarkan pertukaran informasi. Yang ketiga, menambah kepercayaan diri. Jadi, semakin baiknya keterampilan berbicara seseorang akan menambah kepercayaan diri orang tersebut. Yang keempat, menambah karisma dan wibawa. Yang kelima, salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. Yang keenam, menambah level nilai dalam diri. Yang ketujuh, bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Prosedur pembelajaran bahasa. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan tahapan yang harus dilakukan siswa dalam membangun ide dalam pikirannya yang akan disampaikan. Dalam kegiatan berbicara, siswa harus dibiasakan untuk memanfaatkan berbagai situasi berbicara dalam kehidupannya sebagai sumber ide untuk berbicara. Yang kedua, tahapan pemilihan. Dalam tahap ini, siswa melakukan berbagai aktivitas mental untuk membangun, mengembangkan, dan mengemas ide. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan yang penting yang harus dikuasai siswa. Pada tahapan ini, sehingga dalam praktiknya guru harus secara langsung mengembangkan kemampuan-kemampuan siswa. Tahapan pemproduksian. Pada tahapan ini, siswa secara langsung melakukan pembicara berdasar konteks dan tujuan tertentu.
Guna meningkatkan kemampuan produksi ini, siswa hendaknya dibekali pengetahuan terutama tentang pengetahuan artikulasi atau pengucapan dan tata bahasa. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Ada faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaan yang pertama ialah ketepatan ucapan. Bagaimana seseorang dapat berucap dengan benar dan jelas. Yang kedua, ketepatan tekanan. Ketepatan tekanan itu berarti intonasi. Intonasi sangat berpengaruh dalam keterampilan berbicara. Yang ketiga, pemilihan kata. Yang keempat, ketepatan sasaran pembicara. Bagaimana pendengar mengerti apa yang dibicarakan oleh pembicara. Kemudian faktor non-kebahasaan. Yang pertama, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. 2. Pandangan harus diarahkan kepada lawan berbicara. Ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Keempat, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Kelima, kenyaringan suara juga sangat menentukan. Keenam, kelancaran pembicara. Ketujuh, relevansi atau penalaran. Selanjutnya, jenis-jenis berbicara. Yang pertama, jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan, yaitu ada jenis berbicara formal dan jenis berbicara informal. Jenis berbicara formal contohnya ceramah, perencanaan dan penilaian, wawancara, debat, diskusi, dan berbicara dalam situasi normal. Jenis berbicara informal contohnya seperti bertelepon, bertukar pengalaman, percakapan antar teman, pengumuman, dan lain-lain. Yang kedua, jenis bicara berdasarkan tujuan pembicara. Ada berbicara untuk menghibur, contohnya seperti melawak, bercanda, berbicara untuk menginformasikan, berbicara untuk menstimulasi atau mempengaruhi atau membujuk, berbicara untuk meyakinkan, disertai dengan alasan-alasan yang logis, berbicara untuk menggerakkan. Jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Jenis berbicara ini ada antar pribadi, berbicara antar kelompok, dan berbicara antar kelompok kecil dan kelompok besar. Kemudian ada jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatari. Jadi ada dibagi menjadi 6, yaitu pidato, presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian. Ada 4 jenis berbicara, yaitu metode mendadak, metode tanpa persiapan, metode membaca naskah, dan metode menghafal. Metode mendadak terjadi bila secara tiba-tiba seseorang diminta berbicara di depan halayak tanpa persiapan sama sekali. Metode tanpa persiapan adalah tanpa adanya persiapan naskah. Jadi, pembicara masih mempunyai waktu untuk membuat persiapan khusus yang berupa kerangka pembicara atau catatan-catatan penting tentang urutan uraian dan kata-kata khusus yang harus disampaikan. Metode membaca naskah banyak digunakan pembicara ketika menyampaikan suatu pernyataan kebijakan atau keterangan secara tertib dalam pidato-pidato resmi. Bagi pembicara yang kurang berpengalaman, metode ini sangat membantu, tetapi dapat pula menghambat karena semua sudah terdapat dalam naskah, sehingga kurang tampaknya ada spontanitas yang segar serta kurang adanya hubungan kontak mata antara pembicara dengan pendengar. Adapun metode menghafal menunjukkan bahwa pembicara sudah mengadakan rencana membuat naskah dan menghafal naskah. Apabila pembicara hanya sekedar mengucap apa yang ia hafalkan tanpa menghayati dan menjiwai apa yang diucapkan, serta tidak berusaha untuk menyesuaikan diri dengan istilah dan kondisi yang melatari pembicara itu, dapat dipastikan bahwa pembicaraan itu menjadi tidak menarik, membosankan, dan meletihkan untuk didengar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.